Halo, perkenalkan nama saya Cornelia Arita Sia-Siahaan. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam maritim. Sebelumnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu sumber daya alam maritim. Sumber daya alam maritim adalah sumber daya alam yang mencakup semua sumber kekayaan alam atau SKA maritim yang terkandung di dalam laut, baik di permukaan laut, dasar laut, dan pesisir pantai yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, termasuk pemanfaatan laut sebagai sarana transportasi, media penghubung, pemersatu, medan pertahanan, dan lain-lainnya. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta km². Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, dan lain-lainnya yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lainnya. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Dan berikut beberapa potensi sumber daya maritim di Indonesia. Yang pertama ada perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi, hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut, atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Kenyataannya, jumlah hasil tangkapan ikan di Indonesia belum mencapai angka tersebut. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Yang kedua ada hutan mangrove. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, seperti muara sungai atau laguna. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Kemudian ada fungsi ekonomis hutan mangrove, yaitu berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang dan bahan pembuat kertas. Yang ketiga ada terumbu karang. Selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di Indonesia. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 284,3 ribu km², atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Kekayaan terumbu karang di Indonesia tidak hanya dari luasnya, tetapi juga dari keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.
keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Pada suhu lebih besar atau lebih kecil dari itu, pertumbuhan terumbu karang menjadi kurang baik. Karena Indonesia berada di bawah daerah tropis dan suhu perairannya hangat, hingga wajar saja jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Adapun manfaat dari terumbu karang, yakni 1. Manfaat ekologi, itu sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Dan yang kedua, ada manfaat ekonomi, yaitu sebagai sumber daya perikanan, wisata bahari, dan sumber obat. Dan yang ketiga, ada perhubungan laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat memerlukan sarana transportasi laut. Dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, perlu pengolahan industri transportasi yang membantu kelancaran transportasi antar pulau tersebut. Sarana ini ditunjukkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau. Dan yang keempat, ada pariwisata. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Selain itu juga, potensi tersebut didukung oleh kekayaan alam yang indah dan keanekaragaman flora dan fauna. Misalnya, kawasan terumbu karang di seluruh Indonesia yang luasnya mencapai 7.500 km² dan umumnya terdapat di wilayah tanam laut. Potensi kekayaan maritim yang dapat dikembangkan menjadi komoditi pariwisata di laut Indonesia antara lain wisata bisnis, wisata pantai, dan wisata budaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga. Dan saya akan menampilkan dari contoh potensi sumber daya alam maritim di Indonesia, dan bisa kita lihat di slide berikutnya. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih semuanya.